Oke, di beberapa video saya sebelumnya itu kan sempat saya bahas mengenai pentingnya kita meningkatkan soft skill maupun hard skill kita ya, apabila kita masih bekerja di perusahaan. Nah, makin ke sini dengan ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja seperti ini ya di Indonesia, memang menurut saya ini kita harus mempunyai banyak opsi ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita saat ini, kalaupun bekerja di perusahaan di bidang tertentu ya, contohnya bagian accounting atau bagian finance dan lain-lain, ada yang salah dengan itu ya. Tapi di era sekarang ini memang kita kadang perlu mengantisipasi atau punya planning ya, entah itu planning 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Ya kadang kita perlu untuk memposisikan kita ini terhimpit ya, di posisi terhimpit. Nah, setelah kita memposisikan kita terhimpit dan seolah-olah dunia tidak mendukung kita atau mensupport kita, ya akhirnya kita sadar bahwasanya hidup di dunia ini ya, terutama di Indonesia ini, tidak hanya satu skill yang kita butuhkan ya, tapi juga banyak skill. Nah, saya sendiri menyadari itu ya, kita nggak bisa, kalau menurut saya ya, kita nggak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita yang kategorinya semua orang mungkin mempunyai kemampuan itu, ya kan. Jadi kitanya harus mengulik ya, apa nih yang membedakan kita dari orang lain, apa yang membuat kemampuan kita berbeda dengan orang lain, apa yang kita punya yang mungkin orang lain nggak punya ya, dari segi kemampuan maupun skill. Nah, di beberapa minggu terakhir ini saya menyadari bahwasanya saya sendiri pun itu masih mempunyai banyak kekurangan ya, dan hidup di Indonesia yang seperti ini itu kita nggak bisa ya hanya berjalan di tempat, hanya stuck, hanya mengikuti arus. Itu kalau menurut saya nggak bisa ya. Dan di umur saya yang sekarang ini di 34 ini saya mulai menyadari bahwa ya tidak bisa ini kita hanya mengandalkan satu skill saja ya. Makanya beberapa minggu terakhir ini saya kulik ya, apa nih yang membuat atau yang bisa mengembangkan skill saya ya, baik itu yang soft skill maupun yang hard skill. Makanya di 2 minggu terakhir ini kan saya sangat aktif ya membuat video YouTube, baik itu yang storytelling seperti ini maupun yang vlog ya. Dan saya juga lagi senang-senangnya belajar mengenai editing ya, meskipun ya karena saya menyadari bahwa di dunia digital seperti ini, sosial media lagi kencang-kencangnya, ya kita harus mengimbanginya dengan kemampuan atau skill editing ya teman-teman. Makanya saya juga lagi berprogres ya untuk editing, meskipun ada banyak kendala ya. Tapi kadang hidup di dunia ini kan kita juga apa ya, dunia juga nggak peduli tentang apa yang menjadi kendala kita ya. Yang penting hajar seperti itu ya. Jadi bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya dunia saat ini ya kita harus survive dengan cara kita sendiri ya kan. Dan saya juga belajar di banyak orang-orang sukses ya. Itu rata-rata orang sukses itu menyampaikan bahwasanya kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kadang kita menyadari bahwa oh kemampuan kita itu ternyata masih jauh ketimbang orang-orang lain ya kan. Nah, begitu kita menyadari bahwa kita ini masih banyak kekurangan, ya tidak ada yang salah ketika kita mulai untuk mempelajari apa nih yang menjadi kekurangan kita, bagaimana kita menutupi kekurangan kita ini ya kan. Di sosial media sebelah saya juga mulai aktif, di YouTube ini juga insya Allah akan saya upayakan untuk konsisten. Dan menarik ya ketika kita bisa menceritakan apapun di sosial media kita saat ini ya, seperti contoh YouTube ya, seperti yang saya lakukan, ternyata menyenangkan ya. Dan akhirnya saya sadar bahwasanya kita melakukan sesuatu itu kalau tidak senang itu memang tidak nyaman ya. Yang ada kita terpaksa, yang ada kita tertekan ya kan. Makanya dari awal saya mulai membuat konten di YouTube ini salah satunya ya, ini bentuk bahwasanya saya tidak hanya mau menjadi penonton saja ya teman-teman. Saya ingin sukses seperti YouTuber-YouTuber yang lain. Saya ingin sukses seperti teman-teman yang sukses di sosial media seperti itu. Dan saya pribadi ingin membuktikan bahwasanya saya pun bisa untuk sukses di YouTube ini ya. Balik lagi yang di awal saya sampaikan bahwasanya kita harus mempunyai skill yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Karena di era sekarang ini sudah banyak sekali muncul orang-orang baru di dunia sosmed ini ya, mulai dari YouTuber ya kan, maupun sosmed yang lain ya kan. Begitu saya menyadari berarti wah kalau saya hanya menjadi penonton ini nggak bisa ini ya kan.
Mau sampai kapan kita menonton orang-orang sukses, ya kan? Jadi yang ada di kepala saya, bagaimana caranya kita menjadi orang sukses juga, ya kan? Jadi tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pelaku, gitu ya teman-teman. Makanya mumpung teman-teman yang nonton video ini masih aktif bekerja di posisi apapun ya, coba gali kemampuan teman-teman yang di luar apa yang dikerjakan sekarang. Itu mungkin nanti akan menyadari bahwa oh ternyata di area sini itu saya mungkin belum punya skill tersebut. Nah itu begitu nanti teman-teman menyadari seperti yang saya alami, ya mungkin nanti kita akan pelan-pelan belajar, pelan-pelan mencoba untuk bertumbuh ya, dengan mempelajari sesuatu, mempelajari skill yang baru untuk meningkatkan skill kita, hard skill kita, ya kan? Toh ini juga bentuk investasi leher ke atas ya, supaya kemampuan kita nantinya tidak terkalahkan oleh zaman, tidak terkalahkan oleh dunia digital yang seperti ini. Ya saya harap teman-teman yang nonton ini, ayo teman-teman, mari kita sama-sama mencari skill apa nih yang mungkin kita perlu asah, skill apa nih yang perlu kita punya, supaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng, berkembang bareng-bareng. Termasuk saya juga. Jadi kita bisa bertumbuh bareng-bareng dan berkembang bareng-bareng. Dari saya cukup, terima kasih.